Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dan juga masyarakat yang saat ini ada di Balai Desa Werdiguna, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejekule, Kabupaten Buleleng. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa menghadirkan dialog khusus pada kesempatan kali ini. Kami akan berbincang-bincang mengenai pendataan keluarga. Tepatnya sesuai dengan ada tulisan di belakang saya, ini terkait dengan sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Gerbang Kencana bersama Mitra Komisi 9 DPR RI tahun 2021. Dan kami senang sekali bisa bertemu dengan dua narasumber yang akan memberikan banyak informasi terkait dengan bagaimana mekanisme dan juga prosedur nanti dan hasil yang akan diperoleh dari pendataan keluarga ini. Saya Pradana Adiputra tentu saja akan menyapa dua narasumber pemirsa. Om Swastiastu, apa kabar Bapak-Bapak? Iya, mic-nya dipegang, Pak Agus. Iya, baik pemirsa, ini tentu saja untuk pemirsa Bali TV sudah tidak tidak asing lagi. Ini walaupun pakai masker sudah tahu ya bayangannya. Beliau ini adalah Bapak Iketut Karyase Atnyana. Ya, kalau dulu sibuk di Bali ya Pak ya, sekarang mewakili masyarakat Bali, duduk sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Pak Karyase, apa kabar Pak? Baik kabarnya. Keliling terus ya Pak? Oh keliling terus ini. Apalagi di masa Covid ya Pak ya? Malah masa Covid saya mesti keliling terus. Iya, baik pemirsa, karena di Komisi 9 DPR RI ini membawahi di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan ya Pak ya? Iya, pasti BKKBN, BPOM juga. Baik, terus ini yang punya gawe besar, ini pendataan keluarga. Ini Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Agus Putro Proklamasi MM. Bapak apa kabar? Setunggara sehat, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini harus memberikan informasi kepada masyarakat ini khususnya yang sudah hadir. Ini juga saya menyapa perangkat desa Penuktukan, ada Bapak Kepala Desa, ada Bapak Camat, kemudian yang saya tahu dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Baik, ini untuk pembuka awal, saya ke Pak Agus ya Pak. Ini terkait dengan pendataan keluarga. Ini sebetulnya masyarakat sudah tahu bahwa kalau sudah terkait dengan pendataan keluarga, semua aspek akan didata. Karena memang data ini dipergunakan untuk pengambilan keputusan ini oleh beberapa pihak ya Pak ya. Artinya untuk bisa tahu sebetulnya posisi kependudukan kita nanti dalam konteks keluarga dan sebagainya. Nah ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV dan masyarakat luas yang menyaksikan acara ini terkait dengan keluarga ini Pak. Suksma, makasih tentunya dengan pendataan keluarga 2021 yang saat ini sedang berlangsung. Ini adalah program nasional karena kegiatan pendataan keluarga itu dilakukan sejak tanggal 1 April, jadi sudah 1 bulan lebih, kemudian berakhir di tanggal 31 Mei yang akan datang. Pendataan keluarga 2021 ini adalah sebenarnya harusnya dilakukan kalau dengan fase waktu, seharusnya 2020 yang lalu, itu bulan Juni itu kita lakukan. Namun dengan adanya pandemi COVID yang begitu sangat meluas, maka ditunda di tahun 2021. Astungkara PK 21 ini sudah kita lakukan. Bahkan di Provinsi Bali sampai dengan hari ini saya lihat di portal, melalui portal monitoring, sudah 27,8% per siang hari ini. Itu menunjukkan bahwa dengan total jumlah KK 1175 KK di Provinsi Bali sudah ada 27% yang dilakukan pendataan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Krama Bali tentunya sangat tinggi sekali. Namun hal ini kalau melihat dari jumlah waktu itu seharusnya kita sudah mencapai 30 sampai 40 seharusnya. Namun kendala memang kita ketahui bersama bahwa di Bali ada banyak daerah-daerah black spot, sehingga perlu dilakukan khususnya di Buleleng melalui dipindah smartphone-nya, dipindah dulu ke formulir, nanti kalau ada signal baru dilakukan. Manfaat dari PK21 ini adalah manfaat yang nantinya mendapatkan data mikro. Data mikro ini data yang semuanya bersumber dari hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kependudukan, kemudian pembangunan keluarga, kemudian juga kondisi sampai ketahui by name by address.
siapa keluarga AA, kemudian mempunyai anak, sampai kemudian siapa tinggal di mana, itu akan ada semua di dalam PK21. Ini adalah program yang memang harus kita lakukan 5 tahunan sekali, sehingga nanti menjadi bahan rujukan di dalam pembangunan baik pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, bahkan di desa. Desa bisa melihat sebenarnya jumlah penduduk saya itu sebenarnya berapa sih dari pendataan itu nanti. Sehingga Astunggara mudah-mudahan 31 Mei yang akan datang kita sudah selesai dan hasilnya akan diolah, kemudian baru disampaikan kepada masing-masing wilayah yang ada di, khususnya di Provinsi Bali. Saya kira. Iya Pak, by name by address Pak ya. Ini artinya namanya juga keluarga begitu ya. Ini berarti mengupdate data yang 5 tahunan itu karena dulu masyarakat tahu Pak ya, sensus penduduk, kemudian ada sensus ekonomi dan sebagainya. Artinya data-data ini yang juga apakah nanti diperlukan disiapkan oleh masyarakat atau seperti apa Pak? Ini kan waktunya dari tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021. Silakan Pak Agus. Tentunya sosialisasi sudah kita lakukan. Saya bersama Pak Ketua Riasa sudah bergerak, kemudian juga membuat statement. Saya bersama sudah menghadap Bapak Gubernur tentunya, karena Bapak Presiden juga sama membuat statement mendukung pendataan keluarga 2021, berikan jawaban yang jujur, real, sehingga nanti mendapatkan data yang benar-benar yang ada pada masyarakat. Kemudian seluruh kabupaten kota di Bali, semua bupati wali kota memberikan statement, bahkan sampai jajaran ada sampai Pak Michael. Ini menunjukkan bahwa sudah kita lakukan tahapan-tahapan sosialisasi. Meskipun ini sudah 1 bulan, tapi sosialisasi tetap kita lakukan agar, karena masih ada beberapa warga yang memang mungkin belum sempat datang, belum sempat hadir, mungkin masih ada di desa lain atau di kota lain. Itu perlu, karena memang batasnya itu yang sudah bertempat tinggal 6 bulan di desa itu didata. Meskipun dia bukan KTP situ, tetapi menunjukkan bahwa dia bertempat tinggal selama 6 bulan di desa itu, maka perlu didata. Artinya itu yang dipersiapkan oleh masyarakat. Iya, benar. Baik, terima kasih. Udah lama ini kita tidak wawancara dengan Bali TV. Terima kasih pemirsa Bali TV yang saya hormati. Saya Ketua Karya Nyane, anggota Komisi 9 dari fraksi PD Perjuangan. Tentu dalam rangka pendataan ini kita memberikan dukungan penuh, karena bagaimanapun pendataan ini sudah disampaikan tadi sama Pak Agus, ini sangat penting sekali. Nah, apalagi di masa pandemi ini. Kami ketika pertama-tama yaitu masalah ribut masalah BPJS, yaitu masalah PBI untuk bantuan orang miskin, yaitu datanya itu adalah hampir di setiap lembaga kementerian itu datanya tidak sama, sehingga waktu itu ini berpengaruh juga terhadap proses penganggaran dan juga mendapat aspirasi keluhan dari beberapa kepala desa, perangkat-perangkat desa yang ada di seluruh Indonesia, bahwa itu data-data yang selama ini dipakai untuk memberikan jaminan sosial termasuk program-program yang lain itu adalah data lama, sehingga kepala desa itu sering sekali dibully oleh warganya. Nah, sebagai contoh untuk bantuan PKH kemarin ada juga bantuan BSU kan begitu ada. Nah, tentu sebenarnya bantuan ini kan diperuntukkan kepada yang untuk tepat sasaran yang layak, sehingga pendataan ini penting sekali. Nah, penting sekali, sehingga tentu dengan dasar data ini nanti akan bagaimana nanti membuat kebijakan-kebijakan, karena di dalam Bangga Kencana ini juga itu juga hal-hal yang menyangkut bagaimana kesejahteraan keluarga itu sendiri. Nah, kemudian juga tentu berbasis juga tentang keluarga masing-masing. Nah, tentu ini kita
sangat perlu sekali dari kita di DPR RI untuk agar data ini betul-betul valid, sehingga program-program yang nantinya kita buat di DPR, karena mitra kerja kami adalah dengan mitra kerja adalah pemerintah, tentu kita bisa membuat dalam hal ini penganggaran. Kemudian juga program-program yang harus, apa saja program yang nanti harus dibuatkan kepada masyarakat itu sendiri. Baik, ditahan dulu Pak. Ini ngomong masalah anggaran nanti lebih detail di sesi berikutnya Pak ya. Ini artinya juga pasti menunggu jawaban ya Pak Agus, anggarannya besar apa enggak atau seperti apa supportnya yang lebih real. Baik, pemirsa Bali TV dimanapun Anda ada berada, dan juga ini masyarakat Desa Penuktukan ya, terima kasih masih bersama kami, dan tetaplah bersama Dialog Khusus. Kami masih akan hadir kembali, tentu saja masih secara detail informasi mengenai pendataan keluarga. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh BKKBN nanti dari tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. Kami segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, masih kami hadirkan dialog khusus. Ini sangat penting untuk Anda, informasi yang sangat berguna untuk Anda, seluruh masyarakat Bali terkait dengan pendataan keluarga tahun 2021. Masih bersama kami, Bapak Iketut Karyasa Atnyana selaku anggota Komisi 9 DPR RI, dan juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Bapak Agus Proklamasi. Baik, ini kita berikan tepuk tangan dulu untuk dua narasumber. Ya, ya pemirsa, sekali lagi ini suasana yang sangat mendukung sekali karena hadir bersama kami di Balai Desa Werdiguna ini, di Desa Penuktukan ini, khususnya ini para ibu-ibu juga punya kepentingan ya, nanti paling tidak sudah menyiapkan beberapa administrasi terkait pendataan keluarga. Baik, saya ke Pak Karyasa Atnyana. Ini masalah apa yang tadi dilakukan oleh Komisi 9 Pak ya, ini support. Tadi terakhir saya potong karena masalah anggaran. Silakan dilanjut lagi Pak Karyasa. Ya, tentu apalagi sekarang di BKKBN, karena ini kan yang mendata ini BKKBN. Tentu sekarang BKKBN ini mendapat tugas yang cukup berat, yaitu sebagai koordinator stunting. Nah, tentu karena selama ini stunting ini adalah program prioritas Presiden Jokowi. Secara nasional kita stunting kita kan 24%, itu masih tinggi sekali dibanding dengan penduduk yang ada di negara-negara di dunia, sehingga ini menjadi program prioritas. Karena kalau ini dibiarkan tinggi stuntingnya, tentu ini akan mengancam masa depan dan keutuhan bangsa. Karena kita tahu bahwa masa depan ini kan tergantung generasi muda kita. Nah, maka dari itu ya tentu termasuk juga nanti masalah stunting ini juga nanti akan didata juga, kan begitu. Nah, sehingga nantinya selama ini kan kita agak susah juga, hampir semua kementerian, lembaga itu menganggarkan bagaimana pengendalian stunting itu sih, termasuk penganggarannya. Sehingga nantinya ketika sudah ada pendataan seperti ini, sehingga apa BKKBN itu bisa tepat sasaran, program-programnya itu lebih mengena. Nah, tentu apakah datanya apakah benar 24%, kemudian siapa saja karakter masyarakat itu yang selama ini stunting, karena seperti contoh di Bali cukup menarik juga bahwa stunting itu tertinggi itu ada di Denpasar, di kota. Nah, apakah ini karena gaya hidup sekarang ibu-ibu itu yang sudah berubah? Apakah mereka karena masalah ekonomi mungkin, ataukah mereka selama ini tidak mempersiapkan diri untuk usia perkawinan, kan begitu, atau kawin muda sehingga mereka tidak siap untuk mengurus anaknya. Nah, ini sesuatu yang pendataan ini juga mengarahkan seperti itu, karena selama ini sudah dari dulu ini kan isu stunting ini kan setiap perhelatan pilkada apapun ini pasti ditanyakan oleh penanya dari ahli, gimana penanganan stuntingnya. Tapi selama ini kan tidak selesai-selesai. Nah, ini kemungkinan besar kalau tentu untuk menyelesaikan hari ini lebih awal itu harus dengan pendataan yang valid.
Nah, sehingga kami harapkan nanti pendataan ini adalah betul-betul nanti pertama adalah yang mendata itu adalah betul-betul benar-benar mendata dengan baik, tentu dengan tidak lepas dengan protokol kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian yang didata itu jangan takut juga, kan begitu, jangan takut juga, karena ini demi kepentingan kita semua, karena menyangkut program-program yang nantinya selama di BKKBN itu sendiri, termasuk program-program yang ada di kementerian yang lain, termasuk jaminan sosial, kepada pembantuan untuk PBI, kemudian untuk jaminan sosial kepada orang miskin, kartu KIS dan sebagainya. Itu hampir semua kementerian ini sangat perlu sekali data. Tentunya ini adalah data mikro yang diperlukan untuk kepentingan kita bersama. Ya. Baik, supportnya sudah disampaikan ya. Ini mudah-mudahan juga nanti support dalam segi anggaran juga sangat mendukung ya. Baik, saya ke Pak Agus. Ya. Pak Agus, tadi disebutkan bahwa sebetulnya ada hal yang sangat mendasar begitu ya dari pendataan keluarga ini. Artinya dari segi kependudukan jelas, kemudian dari aspek yang lebih khusus lagi keluarga begitu. Tadi Pak Faris juga menyebutkan sekarang ini juga akan disasar mengenai kasus stunting begitu ya Pak ya. Nah ini untuk mekanisme nanti ketika pendataan ini seperti apa nanti dari aspek tenaga surveyornya seperti apa, ini nanti bisa disampaikan juga sebagai informasi kepada masyarakat luas. Ini bagaimana nanti mereka bisa menerima, kemudian masyarakat juga bisa menyiapkan data dan sebagainya. Keterbukaan itu kan penting Pak ya. Ya. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Jadi begini, di dalam pendataan keluarga ini ada 4 item sebenarnya. Item kondisi jumlah keluarga, kemudian masing-masing, kemudian pembangunan keluarga, termasuk kesertaan di dalam program Bangga Kencana, program KB-nya. Kemudian ada suplemen yang didata adalah untuk stunting. Stunting dalam artian ibu-ibu muda, ibu-ibu pasangan usia subur yang usianya di bawah 21 itu sudah mempunyai keluarga, kemudian punya anak, ini didata. Nah, inilah yang nanti akan kita intervensi. Karena mereka-mereka yang di bawah, karena usia kawin wanita itu, kawin pertama wanita 21, prianya 25. Tetapi kenyataan masih ada anak-anak, masih anak-anak dalam artian umur 15, 16, 17, sampai 19 pun itu sebenarnya masih dikatakan anak-anak kalau dalam hak reproduksi wanita di dalam berkeluarga. Sehingga ini didata untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai anak berapa umurnya, sehingga ada istilahnya baduta bawah 2 tahun. Ini yang akan kita intervensi. Makanya tadi Pak Ketua Riasa memberikan makanan tambahan PMT tadi, itu sebenarnya untuk ibu-ibu yang hamil, kemudian yang mempunyai balita. Nah, ini gunanya itu di semua bahan itu sudah ada makanan itu. Nah, sehingga kami memantau berapa sih jumlah ibu muda yang ada di Bali ini semuanya. Ini untuk intervensi agar nanti kita bisa melakukan tidak terjadinya stunting, sehingga mereka-mereka khususnya anak-anak muda usia-usia yang masih SMA kemudian kuliah ini akan calon jadi pasangan usia subur. Kita ajak bersama-sama dengan kegiatan generasi berencana. Ada yang namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau Mahasiswa. Kita ajak bagaimana agar bagi yang wanita mengkonsumsi gizi baik, gizi sehat, kemudian mengkonsumsi gizi folat, kemudian zat besi, dan agar nanti dia menjadi ibu-ibu yang tangguh dalam artian kesehatannya, sehingga tidak jadi kemudian menikahnya di usia 21 tahun, prianya 25, sudah matang di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga tidak punya stres. Nah ini kemudian masalah ekonomi juga pengaruhi bagaimana nanti kelahiran putri putranya, sehingga nanti akan terjadi stunting itu kalau tidak kita mulai sejak dini. Itu salah satu langkah-langkah pendataan keluarga ditambah dengan pendataan keluarga baduta, ini yang akan menjadi fokus kami sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketut Karyase. BKKBN mendapat tugas sebagai koordinator pelaksana untuk penurunan stunting. Ini yang perlu dilakukan melalui pendataan keluarga, termasuk data keluarga juga data baduta, kemudian ibu
muda yang melahirkan, itu akan muncul semua nanti di situ. Jadi masing-masing Pak Michael nanti tahu di desa saya berapa sih anak keluarga mudanya, usianya baru 15 tahun, menikah, kemudian melahirkan. Ini hak reproduksi wanitanya belum sempurna sebenarnya, tapi perlu adanya perlindungan, sosialisasi tentang bagaimana agar tidak terjadi stunting di kemudian hari. Itu. Baik, ini untuk tenaga pendatanya seperti apa Pak? Nanti apa yang mencirikan mereka untuk datang ke rumah, atau prosedur apa yang nanti juga mereka bisa diterima oleh masyarakat, begitu kan? Ya, apalagi ini di masa pandemi kan, orang takut ketemu orang berinteraksi langsung. Silakan Pak. Jadi pendatanya itu adalah kader yang sudah dikenal di wilayah masing-masing. Di Banjar itu mesti ada kadernya, di desa dinas juga ada, di dusun itu ada. Para kader-kader yang ada di wilayah itu dilatih oleh tingkat kecamatan dan kabupaten untuk menjadi kader pendata. Kader pendata ini orang yang akan berkunjung ke rumah-rumah, tapi karena COVID maka boleh dilakukan dengan jarak jauh. Si tuan rumah yang datangi ada di dalam rumah pagar, kemudian yang pendatanya bisa di luar pagar, bisa tinggal mengisi. Ini yang menggunakan bebas jadi papi dengan lembaran formulir. Kemudian ada yang melalui dengan smartphone. Jadi smartphone langsung bisa mengisi, ditanya. Semua lembaran pertanyaan ada semuanya di dalam smartphone, kemudian tinggal kirim. Ini dilakukan, tapi kalau untuk di daerah tertentu masih menggunakan formulir. Sehingga secara harapannya online atau offline begitu ya Pak ya. Online atau offline, nanti mencari tempat yang memang ada sinyal baru bisa dikirim ke BKKM Pusat sebagai tempat untuk servernya yang utama. Jadi semuanya dilakukan. Jadi tentunya para masyarakat ini udah kenal sama kader pendatanya, bukan orang luar dusun atau luar desanya. Mereka itu didampingi oleh manajer data. Juga ada manajer pendataan, kemudian juga ada supervisor dari teman-teman para penyuluh KB ini sebagai supervisornya. Baik, ini bicara stunting ya Pak Agus. Ya. Jadi luar biasa ketika stunting ini lebih banyak ditemukan di kota besar seperti di Ya. besar. Ini kalaupun dari pendataan keluarga ini sebetulnya apa namanya polanya seperti apa? Ini artinya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih valid dan akurat ini, khususnya tadi keluarga, juga pasangan usia subur dan sebagainya, ini juga mempengaruhi untuk stunting itu. Bisa Ya. dijelaskan nggak kepada masyarakat juga? Terima kasih. Jadi begini, kalau kejadian stunting kan itu sejak 2018 sebenarnya, yang sudah terjadi hasil Riskesdes 2013. Kemudian diekspos di 2018. Kemudian dari Kesdes lagi 2018. Kami tentunya yang stunting yang dulu sudah anak-anak besar semua, tetapi tidak terjadi stunting lagi, maka kita mulai melalui para keluarga muda. Agar tidak terjadi kawin muda, maka perlu ada pemahaman bahwa usia kawin pertama wanita tadi itu 21, kemudian prianya 25. Ini dengan harapan mereka sudah paham tentang menjadi keluarga, kemudian dari faktor ekonomi, dari mental, dari psikologinya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang berkaitan nanti. Kalau masih muda ya kebanyakan bahan yang saya terima, yang saya lihat itu KDRT. Ini yang akan tidak terjadi. Kemudian bagi seorang wanita di dalam kehamilannya tidak perlu adanya stres. Karena apa? Jiwanya sudah, kalau sudah matang, dia sudah siap menjadi ibu. Tapi kalau yang terjadi yang di berbagai wilayah tentunya usia 15, 17 sudah menikah, tapi belum siap. Kemudian hamil mungkin suami masih suka anak muda, masih itu stres. Ini bayi yang dikandung juga mempengaruhi, gitu Mbak. Agar tidak terjadi itu, maka BKKBN punya program yang disebut generasi berencana. Mereka anak-anak muda untuk bisa memberitakan kepada teman-temannya yang sebaya agar nanti kalau menikah usianya ya minimal perempuannya 21. Kemudian diajak mengetahui hak reproduksi wanita. Kenapa? Yang usia-usia muda itu hak reproduksi wanitanya itu masih belum sempurna sebenarnya. Sehingga kalau dilakukan persalinan akan terjadi lebih banyak kematian ibu melahirkan. Kemudian kematian bayi dilahirkan. Karena usianya
ibunya masih belum. Artinya ada tindak lanjut, ada pola penanganan Iya. dari data berdasarkan pendataan keluarga. Berdasarkan data itu Baik. nanti kita mengetahui semua yang ada di wilayah-wilayah baik di Banjar maupun di Krayan itu tahu mana yang ibu-ibu muda ini. Baik, Ya. artinya masyarakat memang harus memberikan informasi. Iya. Baik, mungkin ya. Iya. Baik, saya ke Pak Aryan ini ya Pak. Ini kalau apa yang tadi disampaikan Pak Agus, respon dari Misi 9 sendiri untuk nanti bahas pada saat rapat seperti apa Pak? Ini nanti polanya di Bali ini seperti ini perkembangannya dari hasil pendataan keluarga ini. Silakan Pak. Iya, pertama ini kalau kita di Komisi 9, kalau di DPR itu kan fungsi penganggaran, fungsi budgeting dan pembuat legislasi, pembuat peraturan. Tentu nanti dari hasil pendataan ini nanti kita akan tahu kan begitu. Berapa sih nanti biasanya kan BKKBN itu kan diberikan anggaran oleh Kemenkyu kan begitu. Kemudian nanti baru kita harus persetujuan dari DPR kan dari Komisi 9. Nah, utama dalam penanganan stunting maupun penganggaran yang lain. Sehingga nantinya ketika data-data skala mikro sudah didapat sehingga BKKBN ini bisa membuat program yang real yang lebih tepat sasaran. Ya. Nah, sehingga penganggarannya itu juga nanti juga kan pasti akan berpengaruh juga berapa sih anggaran yang diperlukan. Termasuk juga regulasi-regulasi yang nanti yang diperlukan, apakah nanti dibuat dalam peraturan presiden maupun peraturan daripada kepala BKKBN kan begitu. Nah ini erat kaitannya nanti kita di rapat-rapat di komisi karena selama ini ketika membahas masalah program-program itu ya kita harus kita minta dulu datanya. Conditional data. Nah, database-nya kan begitu, apa database-nya itu apakah sudah tepat kan begitu. Karena kalau data tidak bagus, sebagai contoh kemarin penentuan untuk PBI untuk orang yang tidak mampu pembayaran PKH itu, ini kan bermasalah kan begitu. Nah, sehingga waktu itu kita rapat dengan PMK. Nah, sehingga nanti dengan data ini nanti tentu kita akan buat program-program itu lebih tepat dan juga pasti pertanggungjawaban anggarannya lebih mudah juga, kita rapat-rapatnya juga lebih enak juga kan begitu. Karena kalau datanya tidak bagus, kami yakin pasti akan rapatnya alot kan begitu. Ya. Nah, karena kami juga pengalaman walaupun baru 2 tahun ini, data itu adalah makanya setiap penganggaran di masing-masing mitra kerja kami itu semua sekarang menganggaran bagaimana tentang database. Nah, database itu penting sekali. Nah, karena mungkin apalagi di masa pandemi inilah kelihatan bahwa apakah itu masing-masing kementerian itu apakah berjalan dengan baik programnya, apakah mempunyai database yang tepat sasaran. Yeah. Itu semua sekarang kan database ini adalah makanya kita sebut kalau di DPR RI itu adalah data besar. Big data. Big data. Nah, big data ini tujuannya adalah ke depan ini seperti tadi program-program yang selama ini pertama adalah sebagai evaluasi sehingga program-program yang dibuat itu termasuk nanti akan turunannya dalam penganggaran itu tepat sasaran. Ya, Pak Karesa, kalau kita bicara data, apalagi tadi big data ya, apakah selama ini memang datanya masih simpang siur atau mungkin dari berbagai sumber yang mungkin keakuratannya juga masih bermasalah sehingga salah mengambil keputusan mungkin di pada saat rapat anggaran di DPR RI atau seperti apa Pak? Bisa nggak digambarkan? Ini kan juga menjadi pedoman bagi BKKBN ya, artinya untuk bisa nanti menghasilkan dari proses pendataan keluarga ini dengan valid, akurat. Silakan Pak. Memang kita akui masalah data ini selama ini masih belum dikatakan sempurna. Sebagai contoh untuk vaksinasi ini. Vaksinasi ini kan semestinya kan harus memakai data dari Kementerian Sosial. Jaminan Sosial mungkin ini pakai data dari KPU. Karena data KPU kan begitu. Nah, karena datanya ini masih belum valid kan begitu. Sehingga ini menjadi perdebatan. Kalau datanya itu valid, kami yakin tidak ada keluhan dari tentu perangkat yang paling rendah. Nah, kepala desa ini sering sekali aspirasi dari kepala desa. Setiap saya di WA, di telepon, Pak Ted mohon diperbaiki ini datanya karena kemarin saya sudah perbaiki yang keluar data lama. Karena mungkin ya ada keengganan ataukah mereka tidak melakukan
pendataan seperti BKKBN ini sehingga dia itu tidak bisa memvalidasi. Tapi dengan adanya pendataan seperti ini, Bangga 2021 ini tentu bisa langsung divalidasi. Langsung divalidasi sehingga nantinya data itu sudah apa yang menjadi real, betul-betul real yang ada di bawah. Karena sebagai contoh untuk bantuan PKH kemarin ini, itu orang yang sudah mati juga masih ada datanya, kan begitu. Itu kan pasti turunnya dengan anggaran juga. Kemudian orangnya itu sudah hidup layak, kan begitu. Karena jujur saja mungkin ada oknum-oknum daripada aparat ini. Dulu waktu mendata itu, ini keluarga saya, dulu kan tidak ada yang perhatikan seperti itu. Dia masukkan aja datanya, kan begitu. Karena yang lain-lain itu menganggap kalau dulu itu beberapa desa itu kan enggan disebut desa miskin. Sekarang malah banyakin karena ada bantuannya banyak, sehingga kadang-kadang desa itu nggak apa disebut miskin, yang penting ada banyak data. Sehingga dulu itu kan dia tuh hanya buat data sesuai dengan apa yang keinginannya mereka itu. Sehingga data itu kan lama jadinya. Nah kemudian sekarang karena ini sudah ada seperti contoh bantuan-bantuan yang mungkin apalagi di masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali. Sehingga kan banyak juga yang kok dia yang dapat, saya yang enggak. Nah ini karena kelemahan data, makanya ini adalah proses pendataan di Bangga Kencana ini adalah penting, artinya tentu dalam evaluasi maupun program-program yang dicanangkan di semua kementerian yang ada di pusat. Ya. Baik, ini untuk sementara informasi ini semakin lebih memberikan pemahaman kepada pemirsa masyarakat ini nanti yang didata ya Pak Agus ya. Baik, ini yang ada di Balai Desa sudah sedikit mendapatkan informasi. Jadi berikan informasi yang sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Karena kalau salah informasi, pengambilan keputusannya juga salah. Bapak Ibu yang akan dapat resikonya, kan begitu ya. Nggak ada bantuan apapun mungkin yang terkait dengan tadi sudah ada untuk pertumbuh kembang anak, kepada ibu hamil dan sebagainya. Baik, pemirsa Balai TV tetaplah bersama kami. Masih akan kami lanjutkan dialog khusus bersama anggota Komisi 9 DPR RI dan juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dalam dialog khusus. Kami segera kembali dan jangan lupa ini ibu-ibu bapak-bapak nanti ada door prize persembahan khusus dari Pak Karya Saatnyana ya. Nanti akan diundi langsung ya atau mendapatkan pertanyaan langsung. Kami segera kembali pemirsa sesaat lagi. Pemirsa Balai TV dimanapun Anda berada dan juga masyarakat Bapak Ibu yang hadir di Balai Desa, khususnya masyarakat Desa Pendukukan, ini juga masih hadir bersama kami ini dari Bapak Perbekel, Bapak Camat, kemudian dari Wakil Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sekali lagi pemirsa, ini informasi yang sangat penting untuk Anda, kita semua, masyarakat Bali khususnya, bahwa program pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN ini berlangsung dari tanggal, sebetulnya sudah berjalan ya, dari tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021, dan informasi apa saja yang nanti akan dihasilkan ini tentu akan bisa menjadi satu proses pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kesejahteraan kita bersama. Masih bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Ketut Karya Saatnyana dan juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Bapak Agus Proklamasi. Baik, ini kita di sesi akhir, saya ke Pak Agus. Pak Agus, artinya tadi ketika kita bicara pendataan keluarga ini ada berbagai hal ya, dimensi tadi kependudukan, keluarga berencana, kemudian pembangunan keluarga gitu ya, sampai ke masalah stunting. Nah ini artinya nanti sekali lagi bagaimana ini nanti BKKBN bisa mengkolaborasi data ini sehingga nanti Pak Karya Saatnyana di komisinya tidak kebingungan lagi mendapatkan informasi yang lebih valid dan akurat. Silakan Pak Gus. Ya. Tentunya dengan adanya PK ini sebagai bahan untuk mengambil kebijakan, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan tingkat desa. Data ini akan masuk di dalam servernya BKKBN tentunya, itu secara keseluruhan. Nanti dari situ akan dipilah-pilah mana-mana yang memang itu untuk kepentingan kebijakan. Semuanya akan ada tercantum di situ. Sehingga melalui server tersebut tentunya BKKBN bersama dengan penyedia pengembangnya, entah
ATA, kemudian akan diberikan kepada masing-masing sesuai dengan wilayah. Setelah diterima di pusat, kemudian dilakukan pemilahan, kemudian laporan-laporannya untuk secara nasional, kemudian secara provinsi, kemudian di Bali ada 9 kabupaten kota akan terpisah, kemudian masih muncul lagi di masing-masing kecamatan bahkan di desa. Ini sebagai bahan untuk para perbekel untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tadi diistilahkan ada anggaran dana desanya, sehingga nanti mengetahui intervensi apa. Ini semuanya nanti akan kita buat semacam mapping, ya, jadi mappingnya apa, kemudian kegiatannya apa. Ini nanti BKKBN pusat yang akan menentukan. Kami tentunya sebagai perwakilan mendukung adanya pendataan ini sehingga kita segera kita masukkan agar menjadi bahan di tingkat pusat, menjadi rekapitulasi nasional. Inilah yang akan mengetahui yang tadi saya sampaikan by name by address. Namanya muncul, misalkan Pak Angurah, dia mempunyai istri Ibu Weni, kemudian punya anak siapa Lengkap saja. semua di sana, muncul, Pak, ya? Sudah sampai tadi dengan data alamat tadi ya, Pak? rumahnya. Data ini adalah data rahasia, tidak akan bisa dikeluarkan karena memang para pendata itu tidak boleh, karena data itu tidak akan tersimpan di rumah, dia harus masuk. Nanti di manajer pendata, manajer supervisor akan mengumpulkan itu, tidak bisa tercecer di rumah-rumah masing-masing, karena lembarannya juga tidak bisa dikopi, karena memang itu hanya cukup satu, kemudian baru dimasukkan datanya melalui server, sehingga nanti akan muncul semuanya. Ini yang tentunya jangan khawatir, data Bapak Ibu sekalian ini akan kerahasiaannya ditanggung karena memang ini sudah melalui BIN, Pak, melalui BSSN, jadi Badan Intelijen Negara juga melindungi, kemudian Sandi Negara juga, sehingga kami tentunya bahan-bahan itu nanti akan menjadi bahan yang akan tetap kerahasiaannya. Ya, jadi artinya ini yang akan menjadi harapan Ya. capainya dari pendataan keluarga ini, Pak, ya. Ya. Saya sedikit menyinggung masalah keluarga berencana, Pak. Ya. Ini seperti apa di Bali saat ini, Pak? Ini artinya apakah sudah dikatakan sukses ataukah masih ada beberapa kendala yang tidak dipahami oleh masyarakat terkait dengan keluarga berencana, atau mungkin ada update informasi yang harus diketahui ini oleh para masyarakat khususnya keluarga? Silakan, Pak. Terima kasih. Tentunya KB di Bali keberhasilan ini adalah selalu kita lakukan karena orang ikut KB selalu harus diingatkan, sehingga keberhasilan program KB tentunya kita kenal di Bali ada KB Bali. Kami tentunya sebagai KB tidak pernah melarang orang mempunyai anak. Yang kita beritahukan kepada warga itu adalah menjarangkan kelahiran. Kalau nanti kita menggunakan, karena sekarang istilahnya bukan 2 anak cukup, tapi dahsyat 2 anak sehat. Jadi kalau nanti kita tidak menggunakan KB Bali seperti mana statement dari Bapak Gubernur, ini Pak Tut nanti hilang ini, nggak ada lagi Pak Tut, kemudian Mading ya Pak, itu enggak, Nyoman Kedut ya, nah nanti hilang. Tapi kita enggak, BKKBN tidak pernah melarang, mau jadi putu satu putu balik monggo, tetapi yang penting menjarangkan kelahiran, kemudian kesiapan wanita minimal 21 tahun. Ini selalu kita gelorakan, kita sampaikan, sosialisasi, edukasi yang tadi saya sampaikan melalui para remaja-remaja, sehingga remaja ini akan menjadi calon pasangan usia subur yang akan datang. Dia sudah tahu dia harus mengkonsumsi apa. Nanti kalau jadi keluarga, jadi ibu sehat, sehingga anaknya tidak terjadi stunting. Inilah tahapan yang perlu dilakukan untuk penurunan stunting, terjadinya stunting. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini informasi terkait pelaksanaan KB ini, pemahaman juga pada setiap individu begitu ya, istilahnya KB Bali begitu ya. Yang penting apa tadi Pak? Dahsyat ya Pak ya? Dahsyat. 2 anak sehat. 2 anak sehat. Yang penting dengan usia perkawinan yang memang sudah ditentukan. Iya, gitu benar. Ya. Baik, saya ke Pak Karyasa. Pak, ini artinya kalau dilihat dari BKKBN sudah siap begitu Pak untuk bekerja begitu. Artinya untuk berikutnya dan selanjutnya apa yang bisa disupport lagi ini oleh Komisi 9 rencana-rencana selanjutnya. Silakan ini untuk
masalah kependudukan, keluarga berencana, supaya tadi bisa menciptakan keluarga yang dahsyat begitu Pak ya, yang sehat terutama ini apalagi di masa pandemi COVID-19. Iya, pertama adalah kami di Komisi 9 yaitu mitra kerja kami kan bukan di BKKBN saja. Mitra kerja kami adalah dengan Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, ada BKKBN, BP POM, P2PMI dan BPJS. Nah, sebelum nanti kami mensupport yang tentang ini, dalam kesempatan ini, karena sekarang kan lagi kita menghadapi pandemi. Kami berharapkan karena Bali ini kan dampak akibat pandemi ini paling parah secara nasional. Kalau dulu kan pertumbuhan ekonomi kita kan 6-7% di atas rata-rata nasional. Malahan PAD Badung mungkin tertinggi secara nasional, pajak hotel dan nah sekarang minus 13%. Nah tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi kita di Bali. Maka dari itu dalam kesempatan ini tentu apalagi sekarang ada temuan kemarin langsung melalui jumpa pers Pak Gubernur, ada varian baru yang tentunya walaupun ini masih dalam proses penelitian apakah ini paling berbahaya atau tidak, tapi tetap kita mewaspadai bahwa kita harus tetap taat dengan protokol kesehatan. Dan untuk program vaksinasi ini tentu kita akan sudah berusaha. Kami sebenarnya kalau secara nasional itu kan vaksinasi itu 2 kali itu untuk mencapai 70% penduduk herd immunity itu ada 15 bulan target dari Indofarma. Kami menginginkan biar Bali ini dikejar menjadi 7 sampai 8 bulan. Memang vaksin ini kan datangnya itu kan Juni sampai Desember ini. Nah, tentunya ini tidak bisa kita mengandalkan pemerintah saja. Kami tentu mengharapkan kepada masyarakat Bali agar apa yang menjadi himbauan pemerintah protokol kesehatan itu harus dilakukan dengan konsisten, harus dengan ketat. Karena kalau itu tidak dilakukan, kami yakin lama sekali akan kita pariwisata pulih dan ekonomi Bali pulih. Maka dari itu ini menjadi harus dilakukan seketat-ketatnya bagi masyarakat Bali itu sendiri. Nah kemudian mengenai pendataan di BKKBN ini ya tentu kami agar masyarakat memberikan data sebenar-benarnya. Karena ini penting sekali. Tentunya dalam membuat program baik nanti di BKKBN maupun di kementerian lain, tentu juga kami akan juga dalam membuat kebijakan termasuk penganggaran, kemudian membuat regulasinya. Apa sih nanti turunan-turunan setelah data ini secara mikro didapat, nanti baru turunan itu apa dalam bentuk penganggaran, kebijakan. Nah itu nanti tentu kita akan lebih mudah nanti membuat program-program ketika kita rapat-rapat dengan mitra kerja kita sendiri. Dan tentu ini dan kami yakin data yang dari BKKBN ini pasti akan bermanfaat bagi kementerian yang lain, kan begitu. Karena di kementerian yang lain juga kan banyak juga program-program yang lain. Seperti contoh di Kementerian Sosial kan ada berupa PKH, jaminan sosial, kemudian di Kementerian Pendidikan ada KIS dan sebagainya. Kemudian di Kementerian Dalam Negeri juga kan, ini kan masalah pendataan tentang pemilu dan sebagainya. Nah ini nanti akan bermanfaat sekali data ini, apalagi ini kan dari BIN kan begitu, berarti BIN ini sudah langsung daripada Presiden kan begitu, untuk bagaimana data ini betul-betul nanti bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan dan tentunya untuk program-program kami di DPR maupun mitra kerja kami. Ya, baik. Ini sekaligus harapan yang disampaikan oleh anggota Komisi 9 Bapak Ketut Karya Sehatnyana. Ini big data kependudukan yang bisa digunakan untuk semua lembaga terkait ya, Pak Agus ya. Baik, supaya tidak salah mengambil keputusan kebijakan. Ini terakhir, saya berikan waktu 1 menit Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat di Bali, pemirsa Bali TV dan juga masyarakat yang saat ini berada di tengah-tengah kita? Silakan Pak, singkat saja. Terima kasih. Kami berharap dengan PK21 ini masyarakat dimanapun berada memberikan informasi yang benar, yang sesuai dengan kondisi pada saat didata bagi para keluarganya. Dengan harapan semuanya ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Dari rakyat, untuk kebutuhan dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini pemaparan yang luar biasa Pak Karya Sehatnyana. Nah sekarang waktunya dapat door prize ya. Sudah.
sudah menyimak tadi perbincangan kami, ada beberapa hal yang menjadi kunci. Artinya jawabannya ada pada saat kami berbincang-bincang tadi. Ya, nanti akan disampaikan langsung oleh kedua narasumber. Nanti juga disebutkan ya Pak Karya Sarjana ya, mau dapat apa sih dari Bapak? Ini kenang-kenangan lah ya istilahnya begitu. Baik, Bapak Ibu, disimak ya. Silakan Pak Karya Sarjana. Kapan pendataan keluarga 21 dilaksanakan? Ya, sekali lagi kapan pendataan keluarga 21 dilaksanakan? Terima Ya. kasih atas kesempatannya. Namanya dulu Ibu. Tiang Ketut Subagiani. Pelaksanaan PK21 dilaksanakan dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu kembali dulu, nanti kita Nanti berikan adanya. sekalian dengan Ya. yang lain ya. Baik, Bapak silakan lagi. Ya, ini ya. Nah, ini tadi kan sudah kami menyinggung berapa kali stunting kan gitu. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan, anak lebih rendah atau pendek kerdil dari standar usianya. Penyebab stunting itu apa saja? Itu. Iya, apa penyebab stunting? Tadi sudah disebutkan. Apa yang menyebabkan seorang anak mengalami kondisi stunting? Silahkan. Ya, dengan Ibu siapa? Silahkan Ibu. Nama saya Made Parmiase. Iya. Usia kawin ibu itu kurang dari 21 dan kurang asupan gizi. Gimana Pak? Gimana Pak? Iya Ya benar. Ya benar. Intinya kurang gizi ya Pak ya? Kurang gizi. Menyebabkan tumbuh kembangnya ada gangguan. Baik, ini makannya Kemudian kurang grogi ya. Iya. Silakan. Iya. Ini yang terakhir nanti Pak Karyase, tapi saya ke Pak Agus dulu Pak. Pak Agus ya. Silakan, Iya Pak. ya. Tadi saya sudah berkali-kali dengan Pak Dut. Kawin pertama, usia ideal wanita dan pria berapa? Iya, usia ideal untuk ya siapa dulu ini? Iya, untuk wanitanya berapa, yang prianya berapa? Dengan Ibu siapa di mana? Silakan. Nama saya Lo Susi Lantari. Asli penuktukan Ibu ya. Iya. Silakan. Umur wanitanya itu 21 dan prianya 25. Ya. Ya, benar. Ini sudah paham ya Pak Agus ya. Baik, yang selanjutnya Pak Agus silakan, yang nomor 3 Pak Agus. Ya. Yang nomor 3 Pak Agus, ada 2 Pak kasih. Agus. Ya. Mudah-mudahan ini ibu-ibu ini yang mengerti ini ya Bapak-bapak. Ini harus ngerti nih. Ya. Silakan. Alat kontrasepsi, tahu ya? Itu ada 7. Nah, ada 7 Pak. Ada 7. Nggih. Saya minta alat kontrasepsi yang jangka panjang. Nama saya Ludina Aristayanti, KB jangka panjang, MOW, MOP, implan, IUD. Ya, benar. Ya, selamat akhirnya ya. Baik, ini yang terakhir dari Pak Karyase Pak. Ini yang dapat hadiahnya hadiah utama ini. Ya, ini kategorinya. hadiah utama dapat HP ini ya. Iya, silakan Ya. Pak Karyase. Hadiah dari Cooker ya. Nah ini mohon ya ini ya, tadi kan kita kan sudah pendataan, kemudian dalam pendataan keluarga ini kan akan mendata 4 indikator. Sebutkan indikator apa saja. Jadi saya ulang, dalam pendataan keluarga mendata 4 indikator. Angkat, ya. ya. Indikatornya apa saja? Tadi juga sudah sempat saya sebut. Kan sudah Ya. disebutkan tadi. Silakan dengan Ibu siapa? Silakan. Nama saya Niwayan Sudiartini dari Dusun Belimbing. Silakan Ibu dijawab. Ada 4 kependataan penduduk, kependataan keluarga berencana, kependataan pembangunan keluarga, dan stunting. Ya, benar. Ya, wah dapat HP. Baik, Ibu yang barusan bisa tampil ke atas saja ya Pak ya? Iya boleh. Iya, iya. Langsung yang tadi Ibu-ibu menjawab langsung ke atas. Kapan lagi nih? Ya, silakan.
Ya, baik pemirsa Bali TV dan juga masyarakat Desa Penuktukan, ya luar biasa sekali. Selain dapat informasi, juga dapat hadiah door prize. Jadi demikianlah pemirsa dimanapun Anda berada terkait dengan dialog khusus yang memberikan informasi kepada kita terkait dengan pendataan keluarga tahun 2021. Terima kasih Pak Karya Satnyana, sehat selalu ya Pak. Ini selaku anggota Komisi 9 DPR RI, mewakili Bali dari fraksi PD Perjuangan. Kemudian Pak Agus, proklamasi selamat bertugas Pak. Ini sudah di pertengahan jalan untuk program ini, mudah-mudahan juga semua sehat selalu dan kita selalu menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Penuktukan, perangkat desa, ada Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Camat. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, kami akhiri dialog khusus pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, ingat pesan Ibu. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.